Oke, jadi ini tentang masa jenis Losemtol. Dan mudah-mudahan ini mau. Wait, lagi nge-lag lagi. Nggak mau nulis. Bentar ya. Oke, lagi nggak mau nih, nggak tahu kenapa. Kalau pakai apa pennya Oma nggak mau dia. Kan kalau pakai mouse ini bisa sih. Oke, jadi tentang masa jenis toh. Masa jenis itu lambangnya rho. Lambangnya rho tuh gini. Oh, jelek. Itu sama saja dengan massa dibagi dengan volume. Massa itu satuannya dalam kilogram. Tuh, ini nggak tahu kenapa nggak bisa nulis. Aduh, pakai mouse mau, tapi kalau pakai pennya Oma nggak mau. Nggak tahu kenapa. Ataukah harus diinstal lagi apa ya? Nanti kelamaan. Hah? Nanti lama, Mas. Ini belum belajar presentasi. Iya. Oke. Berarti rho ini toh sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, massa itu, rho ini massa jenis. Massa itu adalah satuannya kilogram. Jadi ini massa, atau bisa diketik nggak sih? Coba. Oke, kayaknya bisa deh. Cuma jadi lama kalau mau pakai ketik ini. Ya, ini lambangnya Semro. Bisa ya, Sam ya? Lihat ya. Bisa. Oke. Nah, ini rho itu sama saja dengan massa dibagi dengan volume. Volume. Jadi rho itu adalah massa jenis ya. Massa jenis. Massa jenis itu lambangnya adalah rho. Lambangnya ini.
dengan satuannya itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Oh, kenapa hilang? Hilang lagi. Mana tuh? Satuan itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Ini meter pangkat 3. Nah, ini kalau dalam CGS. Nah, 1 kilogram per meter pangkat 3 ini sama saja dengan 1 kilogram kita bagi dengan 1 meter pangkat 3. Oke? Nah, ini 1 kilogram kalau mau kita ubah ke gram, itu kan berarti 1000. 1000 gram, ya kan? Nah, ini kita bagi dengan 1 meter pangkat 3. Kalau kita bagi ke, kita ubah ke, apa namanya, sentimeter pangkat 3, itu berarti sama dengan 1 juta. 1 juta ini adalah sentimeter pangkat 3. Berarti sama dengan berapa tuh, Sam? Sama dengan berapa? 1/1000 kan? Ya tuh ya. Sama dengan 1/1000. Ini berarti satuannya sekarang berubah menjadi gram per sentimeter pangkat 3. Nah, ini untuk apa satuannya perubahan. Jadi kalau misalnya 1 gram per sentimeter pangkat 3 ini akan sama dengan 1 gram dibagi 1 sentimeter pangkat 3. Ya. Nah, 1 gram itu kan sama dengan 1/1000. Ini berarti dalam kilogram ya. Dalam kilogram sekarang yang ini. Ini mau dibalik sih, dalam kilogram. Berarti ini kita bagi dengan 1 cm pangkat 3 ke meter pangkat 3 itu adalah 1/1 juta. Di sini dalam meter pangkat 3. Sehingga ini akan sama dengan 1/1000 kita kalikan dengan 1 juta per 1 kan? Nah, satuannya udah berubah nih. Satuannya yang ini berarti berubah menjadi apa? Kilogram per meter pangkat 3. Jadi ini jadi kilogram per meter pangkat 3. Ya. Nah, berarti ini sama saja dengan berapa? Sama dengan 1 juta kan? Kilogram per meter pangkat 3. Jadi Sam harus hafal ini. Jadi dari CGS yang gram per sentimeter pangkat 3 itu namanya sistemnya sistem CGS. Kilogram per meter pangkat 3 itu namanya sistemnya MKS. Jadi 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu sama saja dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Di misalnya ada massa jenis S misalnya 0,5 gram per sentimeter pangkat 3
Ini kalau kita ubah ke kilogram per meter pangkat 3, maka sama dengan 0,5 kali 1000. Ini sudah dalam kilogram per meter pangkat 3. Seperti itu. Ya, oke jelas? Jelas, Em? Oh ya. Oke, nah jadi misalnya begini. Misalnya ada sebuah benda memiliki ukuran misalnya 5 cm kali 4 cm kali 2 cm. Nah, terus benda tersebut memiliki massa misalnya sama dengan berapa? 20, 40, 60 misalnya. 60 gram. Ditanyakan berapa massa jenis dalam gram per sentimeter pangkat 3 dan dalam kilogram per meter pangkat 3 gitu. Nah, sekarang berarti kita tulis yang diketahuinya apa, Sam? Ukurannya. Massa kan? Oke, ukurannya. Oke, dari ukuran itu berarti panjang, lebar, tinggi ya. Jadi di sini panjang sama dengan berapa? 5. Oke, panjang sama dengan 5 cm. Kemudian lebar sama dengan 4. 4 cm. Oke, 4 cm. Lalu tinggi sama dengan 2 cm ya, 2 cm. Ini harusnya pakai L kecil, P-nya P kecil, tingginya juga T kecil. Nah, kalau diketahui panjang, lebar, tinggi, berarti kita bisa cari apa? Cari volume kan? Nah, Iya. volume itu kan sama dengan apa? Panjang kali lebar Lebar. kali tinggi kan? Berarti sama dengan 5 cm kali 4 4. cm kali 2 cm. Sama dengan berapa? Sama dengan 40 ya. 40 berarti satuannya adalah dalam centimeter pangkat 3. Kemudian berikutnya yang diketahui apa? Massa. Massa itu lambangnya adalah M. Massanya berapa? 60 gram kan? 60 gram. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah massa jenis. Massa jenis tadi lambangnya kan ini. Rho ini ya. Rho itu sama dengan apa? sama dengan massa per volume. Ya, ini rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Oke. Nah, oke berarti kita pakai ini nih. Rho per MV. Oke. Jadi habis ini berarti kita tinggal lanjutin aja. Nah, tinggal lanjutin berarti sama dengan masanya berapa? Massanya Gram? 60 gram kan? Saat ini kita tulis 60 gram. Kemudian volumenya berapa? 40 cm 40 kubik. cm pangkat 3. Oke. Ini dalam sentimeter pangkat. Ini satuan nggak boleh ditinggal-tinggal, Sam. Harus masuk ya. Nah, pangkat 3. Oke, 60 dibagi dengan 40 sama dengan berapa? Sama dengan 1,5 kan? 1,5 berarti ini satuannya dalam gram per kubik. sentimeter pangkat 3 ya. Oke. Gram per sentimeter pangkat 3. Nah, kalau kita mau jadikan ke kilogram per meter pangkat 3 tadi berarti dikalikan berapa?
1,5 kali 1000 kan? Kilogram per, sudah berubah nih. Di sini berarti jadi meter pangkat Angka 3. 3. Oke. Berarti sama dengan 1.500 kilogram per meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Nah, seperti itu. Ini soal-soal tentang massa. Jadi sini yang paling basically-nya. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapakah massanya gitu. Ya gampang untuk cari massa. Kalau rho sama dengan M per V ini kita punya rumus kan rho sama dengan M per V kan. Rho sama dengan M per V. Maka untuk cari M berarti sama dengan apa? M sama dengan? Rho dikali Ya, sama volume. dengan rho dikalikan dengan V. Oke, good. Ya. 3 tuh. Nah, ini dari rumus dulu, Jadi untuk mencari massa, ini massa akan sama dengan rho kali volume gitu. Ya. Kalau kita mau cari volume, Rho kali volume itu massa per rho. cari volume. Volume yang mau dicari sekarang. Kalau misalnya volumenya dicari, diketahui massa dengan massa jenisnya. Berarti yang dicari. volume sama dengan Massa oke, per dibagi rho. dengan rho. Iya, oke. Massa dibagi dengan rho. Jadi ini sama dengan massa dibagi dengan massa jenis ya. Nah, tadi massa jenis. Ini dibagi dengan rho. Nah, ini penjabaran rumusnya, Sam. Ya. Nah, nanti yang agak susah itu kalau kita sudah mau mencari berapakah massa daripada zat cair. Jadi dicampur-campur gitu loh. Ada dua benda gitu loh. Ada dua benda. Jadi misalnya ada cairan X sebanyak misalnya 20 gram dengan massa jenis misalnya 0, atau jangan 0,1 lah, 1,2 ya, 1,2 gram per sentimeter pangkat 3 dicampur dengan cairan Y sebanyak misalnya 40 gram. 40 gram dengan massa jenis misalnya 1,5 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, tentukan massa jenis campuran. Nah, massa jenis campurannya sama dengan berapa? Oke, berarti kita harus cari apa? Massa campurannya berapa, volume campuran berapa. Nah, untuk ini berarti kita harus cari dulu volume campuran. Volume tadi rumusnya apa? Massa dibagi rho kan ini kan? Rumusnya. Ubah dulu, ini jadi 60 deh. Jadi 60 supaya gampang dibagi. Jadi yang di sini misalnya sama dengan 24 gitu ya, sama dengan 24. Nah, kita harus cari dulu volume X dan volume Y. Atau kalau kita mau langsung cari volume campurannya ya nggak apa-apa. Jadi volume, ini kan anggaplah ini kita cari Vx-nya dulu boleh, nggak apa-apa. Jadi step by step dah. Volume X. Volume X ini berarti kan massa dibagi dengan volume kan?
Dibagi massa jenis ya, dibagi massa jenis. Berarti ini sama dengan berapa? Massanya X berapa? 24 kan? Masa 24 gram. 24. Lalu ini dibagi dengan 1,2 gram per sentimeter pangkat 3. Gram per sentimeter pangkat 3. Oke, ini dalam gram. Kemudian di sini adalah sentimeter pangkat 3. Sentimeter pangkat 3. Oke. Nah, gramnya bisa dicoret. 2,4 dibagi 1,2 berapa? 20 kan? Berarti ini sama dengan 20. Satuannya dalam Iya, iya. sentimeter pangkat 3. Pangkat 3. Nah, sekarang berikutnya kita harus cari volume daripada Y. Ya, ini kita cari volume Y, ya, cari volume Y. Volume Y kan sama saja juga, massa dibagi volume. Sekarang massanya Y di sini sama dengan berapa? 60 kan? 60. Iya. Massa jenisnya adalah 1,5. Berarti ini 1,5. 60 dibagi 1,5 berapa? 20. 40 kan? Ya. Iya. Nah, oke. Nah, berarti sekarang kita cari volumenya. V campuran berarti sama dengan apa? Ini kan 20 ditambah 40 kan? 20 Ditambah ditambah dengan 40. 40. Ya, ini dalam apa? Satuannya cm kubik. dalam apa? Tetap sentimeter pangkat 3 ya, dalam sentimeter pangkat 3 gitu. Sentimeter pangkat 3. 3. Nah, setelah itu berarti kita cari massa campurannya. Massa campuran. Jadi ini kita ganti dengan M gitu. M campuran ya. Massa campuran berarti massanya di sini berapa? 24 kan? 24 ditambah dengan 60. Oke, ditambah dengan 60 ini dalam gram. Nah, setelah itu barulah kita cari massa jenis daripada campuran gitu. Jadi sekarang kita cari rho campurannya. Rho campuran ini. Berarti ini sama saja dengan massa campuran. Massa campuran dibagi dengan volumenya juga ini harus ke volume campuran gitu. Volume campuran. Nah, oke. Berarti ini sama dengan massa campurannya berapa? Oh, ini belum dicari ya tadi ya. Sama dengan berapa ya? Sama dengan berapa? 104 ya. 104 gram. Kemudian yang ini kita juga belum cari tadi, sama dengan berarti 60. Kok 04, Oma? Oh, Mesti kan 84 ya, sorry. 84. Iya, iya. Oh, salah hitung ya. Nah, ini sentimeter pangkat 3, ini 84 ya. 84. Nah, sekarang itu kita kasih masuk nih. Kita kasih masuk ini 84-nya di sini. 84, kemudian 60 cm pangkat 3-nya kita masukkan juga di sini. Ya, udah sekarang tinggal kita bagi nih. Sama dengan 8 bagi 6 ketemu 1, koma. 24 bagi 6 berarti koma 4 ya. Satuannya dalam
gram per sentimeter pangkat 3. Gitu. Gampang kan? Nggak susah saya masa jenis. Nah, nanti kalau misalnya nih ya, kalau massa jenis dari air itu selalu sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Misalnya gini, sebuah gelas dengan volume misalnya 400 cm pangkat 3 diisi penuh dengan air. Penuh dengan air. Dengan air. Kemudian ditimbang. Ditimbang, ternyata massa air dan gelas adalah 500 gram. Kemudian air dalam gelas diganti dengan cairan X. Cairan X. Oma ini soal terakhirnya sini. Ya, oke. Ini cairan X. Kemudian ditimbang lagi. Ternyata massanya menjadi 550 gram. Nah, jika massa gelas kosong adalah 100 gram, tentukan massa jenis cairan X. Ya, untuk mencari massa jenis cairan X, berarti kita harus cari apa? Massanya kan? Nah, ini waktu diisi dengan cairan X, massanya jadi 550. Massa gelas kosongnya sama dengan 100. Berarti massanya cairan X berapa? Maksudnya cairan X. Atau ini kita jangan kita nggak tahu apa namanya volumenya gitu ya. Kita nggak tahu anggap kita nggak tahu volumenya ya. Ini jadi ini Oma coret nih ya, Oma hapus. Jadi kita nggak tahu volumenya berapa, tapi kita tahu bahwa massa jenis air itu 1 gram per sentimeter pangkat 3 gitu. Ya, massa jenis air. Nah, berarti di sini kita harus cari tahu berapakah volume daripada airnya dulu. Tapi kita harus cari dulu massa air. Massa daripada air berapa? Massa air? 400. Ya, oke. Dapat dari mana? 500 Dari dikurangi soal. 100 kan? Oke, good. Berarti ini sama dengan 500 gram dikurangi 100 gram. Oke. Sama dengan 400 gram. 400 gram. Oke. Nah, kemudian kita cari massa daripada cairan X. Massa cairan X berarti berapa? Massa cairan X 500 50 gram dikurangi dengan 100 gram kan? Iya. Sama dengan berapa? 450 gram. Nah, kita tahu massa jenis air ya. Massa jenis air berarti kita bisa cari volumenya nih. Ini kan sama-sama diisi full sampai penuh kan? Jadi kita cari volume daripada air. Volume air. Tadi rumusnya volume air apa? Volume sama dengan apa? Ini kan? Ya. Bentar ya. Oma kasih di sini supaya lebih cepat.
Oke, ini kita ganti dengan volume air. Air gitu. Itu kan sama dengan masanya air dibagi dengan massa jenisnya kan. Masanya air di sini tadi kan berapa? 400 gram kan? Lalu massa jenis airnya Mhm. sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Berarti volumenya berapa? 400 kan? Iya atau iya? Iya, iya. Oke. Berarti ini dalam sentimeter, ini pangkat 3. Oke, kita sudah volumenya sudah tahu. Nah, ini kan cairan X-nya kan juga diisikan penuh dalam gelas. Sama saja dengan air tadi, berarti volumenya sama enggak? Sama kan? Sama. Ya, jadi volume X itu sama saja dengan volumenya air. V X itu sama dengan V air. Berarti sama dengan berapa? V sama dengan V air 400 4. cm pangkat 3 kan? Ya. Iya, Heeh. iya. Oke, berarti sama saja dengan 400 cm pangkat 3. Oke. Nah, kalau udah dapat ini udah gampang. Jadi tinggal masuk di rho sama dengan M per V lagi nih. Rho X-nya. Jadi di sini rho-nya berarti sama dengan massa dibagi dengan volume untuk yang X punya. Massanya X berapa tadi? 450 kan? Iya. Nah, berarti ini sama dengan 450 gram dibagi dengan berapa volumenya? 400 400 cm pangkat 3 kan? cm. Ya, oke. Jadi sama dengan berapa? 45 bagi 1 berarti bagi 4 berarti 4 1 koma ya. 50 berarti 1 kan? 1 sisa 25 nih. Nah, ini dalam apa? Gram per cocok enggak baginya? Iya. Sentimeter pangkat 3. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini mau dijadikan ke kilogram per meter pangkat 3 tinggal kali 1000. 1125. Berarti ini sudah dalam kilogram per meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Seperti itu. Kalau misalnya nanti Sam ada soal seperti ini, tapi volume cairan X-nya nggak diisikan penuh, misalnya 2/3, nanti berarti volume X-nya sama dengan 2/3 volume dari air, gitu aja. Kalau diisian cuma setengah, berarti volume cairan X sama dengan setengah dari volume air, begitu. Seperti itu, Jisem, tentang massa jenis. Jadi, it's so easy. Nggak susah sih. Oke? Iya. Bagaimana? Bisa ya? Masih lumayan nggak Ya, ngerti nanti ya. nanti dipelajari lagi, nggak apa-apa ya. Ingat ini aja, rho sama dengan M per V, M sama dengan rho kali V sama dengan M dibagi dengan rho, itu ingat ya. M itu massa, satuannya bisa kilogram, bisa gram. Volume itu satuannya meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Kemudian massa jenis, kalau MKS berarti kilogram per meter pangkat 3, kalau CGS berarti gram per sentimeter pangkat 3. Begitu. Nanti Oma coba carikan soal-soal yang lain. Ya, biasanya yang ini jarang sekali ada soal-soal seperti ini, Sam. Jarang sekali. Tapi dulu waktu Oma ngajar anak SMP, Oma kasih nih yang ini. Nah, nanti kita bisa bikin percobaan, Sam, untuk mencari massa jenis cairan apa misalnya saus tomat saya mau cari itu gampang. Jadi timbang dulu gelas kosong, kemudian gelas kosongnya itu diisi dengan saus tomatnya. Kalau bisa pakai yang ada gelas ukur gitu loh.
ada gelas ukur, atau mau cari massa jenis minyak juga boleh. Ditimbang nih pakai gelas ukur kosong berapa, minyaknya saya misalnya isi 200 cc, pas di 200 cc ditimbang lagi nih massanya berapa. Nah, nanti tinggal cari massa minyaknya berapa, nah, massa jenis berarti Rho sama dengan M dibagi V. Begitu Ji saja. Mau coba praktek atau sampai sini dulu? Oma ada timbangan, ada gelas ukur juga. Sampai sini itu. Sampai sini dulu. Oke, nanti kapan lagi kita hari Rabu lagi ya? Oke? Iya, Ya, oke Mi ya. Semangat ya, nggak ada PR? nggak ada. Nggak ada ya. Oke, oke, oke. See you Sam ya. God bless ya. Kasih, Oma. Oke.